Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia dengan NIM C01171514. Baik, di sini saya akan melakukan tata laksana tentang fraktur dan dislokasi ekstremitas atas. Selanjutnya di sini menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan ini ada untuk kasus penanganan fraktur yang dibutuhkan itu ada spalak pastinya. Kemudian ada kasa ini diperuntukkan untuk melakukan padding atau bantalan pada tonjolan-tonjolan tulang yang akan dilewati spalak. Kemudian ada kasa gulung. Nah, kasa gulung ini gunanya membalut spalak, digunakan pada kasus fraktur ini. Kemudian ada kain mitela atau segitiga ini yang akan kita peragakan bagaimana cara menggunakannya pada kasus fraktur klavikula. Nah, untuk kasus dislokasi yang dibutuhkan alat dan bahannya itu ada pemberat karena salah satu manuver menggunakan pemberat ini untuk mereduksi kasus dislokasi. Kemudian ada elastis perban diupayakan yang 6 inci yang akan kita gunakan pada saat melakukan pemasangan valve Pausling setelah melakukan reduksi dan dislokasi. Kemudian ada kain atau sarung yang ini akan kita manfaatkan sebagai alat untuk kontraksi dari traksi yang akan kita lakukan oleh penolong pada saat melakukan reduksi lokasi. Oke, pada kasus pertama ini diskenariokan bahwa laki-laki umur 28 tahun masuk ke UGD dengan keluhan utama nyeri pada lengan atas, kiri, dan kanan. Dialami 2 jam yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Nah, pasien ini naik motor dan tersambar oleh sebelah kirinya. Nah, oleh mobil yang cepat sehingga pasien ini terjatuh dan lengan sebelah kirinya ini terbentur sehingga mengalami nyeri yang signifikan. Pada lengan kiri dicurigai ada fraktur humerus dan lengan kanan dicurigai fraktur klavikula. Nah, pada kasus ini kita lanjutkan dengan evaluasi fisis yaitu primary survey. Setelah itu kita lanjutkan dengan evaluasi secondary survey. Nah, status lokalis pada regio yang terdampak. Nah, sebelum melakukan tata laksana fraktur dan dislokasi ekstremitas atas, alangkah baiknya saya mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, pada status lokalis regio ekstremitas atas lengan kiri ini didapatkan pada inspeksi kita menemukan adanya swelling dan deformitas pada regio tersebut. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan palpasi ditemukan nyeri tekan pada pasien ini pada rentang pergerakannya pada sendi bahu dan siku, sulit dievaluasi karena nyeri. Nah, selanjutnya pemeriksaan neurovaskuler distal. Ini kita lakukan pemeriksaan status vaskular pada lengan kiri atas, yaitu dengan meraba arteri radialis, teraba dan kuat diangkat. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan neurologis yaitu pemeriksaan motorik dari saraf medial nerve, ulnar nerve dan radial nerve. Nah, pada pemeriksaan motorik medial nerve ini kita minta pasien untuk sign, Pak, bisa tangan bikin kayak begini. Oke. Nah, untuk pemasangan radial nerve itu pasien minta angkat jempolnya. Permisi, Pak, bisa kayak begini, Pak. Oke. Nah, untuk pemeriksaan ulnar nerve pasien ini minta menutup dan membuka jari-jarinya kayak begini, Pak. Bisa coba ya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan sensorik dari medial nerve, ulnar nerve dan radial nerve. Ini pada pemeriksaan sensorik dari radial nerve jika memeriksa sensasi dorsum web spice. Selanjutnya pada pemeriksaan sensorik dari medial nerve kita periksa sensasi pada ujung jari telunjuk. Nah, pada pemeriksaan sensorik pada ulnar nerve
kita periksa sensasi pada ujung jari kelingking. Nah, status dari neurovaskular ini kita lakukan dengan baik. Sebelum kita lanjut tata laksana pemasangan spalak pada kasus fraktur ekstremitas atas. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan spalak di lengan kiri. Yaitu pertama itu kita akan menyiapkan alat dan bahannya dulu, yaitu spalak. Ini prinsipnya pada kasus cedera atau fraktur ekstremitas atas adalah panjang spalaknya yang harus diperhatikan. Ini panjang spalak itu wajib untuk melewati 2 sendi, yaitu sendi proksimal dan distal dari fraktur region yang terdapat. Yang kedua, jumlah spalaknya itu yang kita gunakan itu minimal adalah berjumlah 2, namun apabila tersedia 3 spalak itu bisa juga kita gunakan dan lebih stabil pada fraktur humerus, dan kita juga gunakan dengan 2 jumlah spalak ini. Nah, sebelum pemasangan spalak pada daerah yang mengalami fraktur humerus ini, kita kembalikan ke posisinya pada posisi anatomis dengan cara kayak gini, dengan traksi yang perlahan pada pasien. Sekali lagi diupayakan untuk tidak memicu nyeri dan memicu komplikasi cedera neurovaskular. Kita melakukan traksi gentle ringan secara garis tubuh secara perlahan-lahan, mengembalikan pada posisi anatomis. Nah, selanjutnya kita akan meminta asisten ini untuk bantu meletakkan alat spalaknya ini di bawah dari lengan kiri atas dan di atas lengan kiri atas. Nah, perlahan kita angkat ekstremitasnya terlebih dahulu. Sekali lagi tangan kita saya gunakan sebagai tumpuan memegang sendi siku sehingga dapat mengurangi pergerakan fragmen fraktur pada humerus tersebut. Saya angkat nih, tapi jangan terlalu tinggi juga. Dan lalu asisten ini memasang spalak daerah bawah dulu. Sudah itu kita lakukan padding, yaitu dengan menggunakan kasa. Permisi ya Pak. Pada daerah head humerus, kemudian pada daerah elbow, dan pada daerah distal dari radius. Nah, terus kalau sudah baru bagian atasnya kita pasang spalak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pembalutan. Yang perlu diperhatikan adalah balut ini tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar, sehingga cukup untuk memegang kedua spalak ini yang terpasang di lengan atas pasien. Permisi ya Pak. Nah, setelah tunggu dulu, ini saya pasang lagi. Nah, setelah melakukan pemasangan spalak ini, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dari neurovaskular lengan kiri atas yang telah terpasang oleh spalak. Nah, pada kasus ini kita memeriksa arteri radialisnya terlebih dahulu pada pasien dan meraba dan kuat angkat. Nah, dan pemeriksaan motorik pada medial nerve itu bisa buat Pak, permisi bisa oke Pak, oke. Untuk motorik radial nerve itu kita Bapak bisa angkat jempol tak kayak begini tadi.
Oke. Kalau Pak bisa buka tutup jari-jari tak kayak begini. Oke. Selanjutnya sensorik, yaitu dari radial nerve, medial nerve, dan ulnar nerve. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan mitella di lengan kanan pada pasien. Nah, selanjutnya pada fraktur pada klavikula kali ini adalah kain mitella berbentuk segitiga, siku-siku pada kain ini pada ujung 45 derajat dipertemukan dengan ujung 95 derajat. Ini di sisi lateral yang akan dipasang. Nah, pada pasien ini fraktur klavikula pada sebelah kanan, ini sudut 45 derajat kayak begini. Derajat. Dan yang ini sudut 95 derajatnya sebelah lateral. Kedua helai kain ini yang melewati leher. Ini pasien ini diikat ke belakangnya kayak begini. Dan kemudian sudut 95 derajat yang di lateral kita ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan memperagakan teknik pemasangan figure of 8. Nah, pada kasus fraktur klavikula sebelah kanan pada kali ini untuk pembalut atau perban ini dari figure of 8 ini kita akan menggunakan mitella, terus kita lipat sedemikian rupa, nah jadinya kayak begini. Nah, sehingga menjadi pembalut atau perban yang panjang. Nah, kemudian kain ini kita letakkan di atas bahu kayak begini pada pasien. Nah, pada tulang-tulang yang menonjol ini kita akan tutupkan dengan menggunakan kasa atau padding kayak begini. Nah, setelah itu kain ini kita letakkan ke arah depan melewati bawah ketiak. Permisi ya Pak. Bawah ketiak ke belakang dan diikat di belakangnya. Seperti ini. Nah, kemudian disatukan pada kain yang telah kita terbentang sebelumnya. Kayak begini. Selanjutnya di sini kita akan beralih ke penanganan fraktur dislokasi ekstremitas atas. Nah, perlu kita ketahui bahwa kasus dislokasi ini yang membutuhkan penanganan cedera itu artinya perlu untuk direduksi segera. Nah, pastikan juga bahwa tidak ada fraktur pada dislokasi akan direduksi dengan pemeriksaan X-ray. Setelah itu pasien diberikan analgetik yang cukup hingga otot rileks, dan reduksi juga bisa dilakukan dengan mudah. Lakukan juga reduksi dengan gentle perlahan untuk mencegah terjadinya komplikasi fraktur atau cedera neurovaskular pada ekstremitas yang akan dilakukan manuver reduksi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan reposisi dislokasi shoulder anterior, yaitu deformitas abduksi dan eksternal rotasi oleh teknik Hippocratic. Nah, efektif hanya dengan satu orang untuk melakukan traksi dengan satu kaki atau tumit ditempatkan di antara dinding aksila dan dinding dada sambil mempertemukan traksi aksila, dilakukan rotasi eksternal internal secara hati-hati
untuk memudahkan kaput humerus tereduksi ke fossa glenoid. Setelah bunyi klang atau terasa sensasi klang, lengan diposisikan abduksi dan internal rotasi ke bahu yang sehat. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan traction counter traction. Nah, pada teknik ini merupakan modifikasi dari teknik Hipokratif. Teknik ini dilakukan dengan traksi pada lengan yang terdampak ini counter traksi oleh sarung di daerah dada pasien. Nah, sambil dilakukan traksi aksial, dilakukan eksternal rotasi hingga kaput humeri tereduksi ke dalam kaput glenoid. Nah, setelah tereduksi, lengan dibawa ke arah bahu sehat dengan abduksi dan internal rotasi. Di sini saya akan mencuci tangan kembali. Oke, baik. Sekian video dari tata laksana fraktur dan dislokasi ekstremitas atas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.